Pria ini sangat terkejut karena tiba-tiba ia bisa menggerakkan benda apapun hanya dengan pikirannya. Semua ini berawal saat ia meminum mata air di pegunungan. Tapi setelah meminumnya, ia merasa kalau air itu sudah tercemar. Airnya seperti tercampur cairan berwarna biru. Tuan Jimin pun mencoba memperingati pengunjung lain pegunungan itu agar jangan meminum air itu. Tampak setelah meminum air tadi, Jimin merasa sangat sakit sekali di perutnya. Ia pun kini banyak sekali meminum air agar sakit pada perutnya mereda. Tapi yang ada malah semakin sakit. Saat ia mengerang kesakitan, Jimin tidak sadar kalau ia meremukkan gelas dan menggerakkan batu-batu yang ada di sekitarnya. Dan saat ia teriak, kursi di sekitarnya terlempar. Jimin yang setengah teler ini tidak sadar sudah melakukan itu semua. Sementara itu di tempat lain, anak Jimin sedang mendapat masalah. Warung sekaligus rumah tempat tinggalnya diserang oleh sekelompok preman yang ingin menggusur tempat ini. Sudah lama Hana mempertahankan tempat tinggalnya ini. Tepat saat ini juga sang ibu pulang dan berusaha membubarkan preman ini dengan mengendarai mobil ke arah mereka dengan sangat kencang. Tapi kini malah ibu Hana mendapat serangan dari preman ini sampai kepalanya terbentur trotoar dan tak sadarkan diri. Jimin tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan anak dan istrinya sebab kini ia sudah berpisah dengan mereka. Saat Jimin hendak mencari korek dan ia tidak bisa menggapainya, tiba-tiba korek itu terbang sendiri ke arah tangannya. Jimin masih tidak menyadari keanehan yang terjadi pada dirinya akibat meminum air gunung tadi. Tapi tiba-tiba ia mendapat telepon dari Hana kalau ibu sudah meninggal dunia karena insiden tadi malam. Karena sudah lama tak bertemu dengan Hana, akhirnya Jimin pun menemuinya. Tapi saat masih berduka seperti ini, para preman tadi tetap membuat keributan di sini. Jimin tampak hanya diam saja tidak melakukan apapun sampai ada seorang pengacara mengusir preman-preman itu. Akhirnya Jimin pun meminta diantarkan oleh preman ini melihat kondisi tempat tinggal Hana selama ini yang akan digusur. Setelah melihat itu semua, Jimin tampak sangat kesal sekali sampai ia tanpa sadar membuat benda di sekitarnya terlempar. Barulah Jimin menyadari ada hal yang aneh. Ia teringat kembali dengan kejadian korek tadi. Ia pun cepat-cepat pulang dan mencoba kekuatan itu dengan kesadaran dirinya. Ia terus mencoba sampai kini Jimin bisa benar-benar mengendalikan kekuatan itu. Tampak Jimin sangat kagum bercampur bingung dengan semua ini. Pria ini sedang berusaha menunjukkan keahliannya di depan pemilik sebuah klub malam. Ternyata usahanya tidak sia-sia. Ia diberikan kesempatan untuk menampilkan aksinya di klub malam ini agar ia bisa menghasilkan uang. Pria ini melakukan itu agar bisa memperbaiki kehidupan anaknya yang kini tempat tinggalnya akan digusur oleh perusahaan konstruksi. Jimin pun menunjukkan kekuatannya itu kepada anaknya. Tapi Hana tampak sangat marah sekali kepada ayahnya itu dan menganggap ayahnya hanya bermain-main selama ini sebab ayahnya sudah meninggalkan keluarganya selama 20 tahun. Tampak Hana belum bisa menerima kehadiran ayahnya lagi di dalam hidupnya. Beginilah kehidupan Hana sekarang. Tempat mereka tinggal selalu mendapat serangan dari para buruh yang ingin menghancurkan tempat ini. Para warga sangat bersikeras mempertahankan tempat mereka. Ayah Hana yang melihat penyerangan ini langsung kembali dan mencoba melawan para buruh ini. Ternyata kekuatan yang ia miliki bisa digunakan untuk bertarung melawan para buruh. Ayah Hana semakin percaya diri sebab ia bisa mengalahkan para buruh kejam ini tanpa menyentuhnya sama sekali. Setelah berhasil masuk, ayahnya langsung menyelamatkan Hana yang sudah hampir terluka. Tampak para buruh ini sangat ketakutan sekali melihat kekuatan ayah Hana. Tapi ada salah satu buruh yang ingin mencoba melawan, namun kini buruh itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya sebab ayah Hana sudah menggunakan kekuatan yang baru ia dapatkan itu. Tampak polisi pun juga sudah datang ke tempat keributan ini. Mereka pun langsung dibawa ke kantor dan diminta memberikan penjelasan. Tapi pemimpin buruh tadi malah playing victim. Ia mengatakan kalau merekalah korbannya. Ia berusaha menunjukkan kalau ayah Hana menggunakan kekuatan sihir. Tapi polisi malah mengatakan kalau para buruh ini mengarang dan sudah gila. Akhirnya mereka pun disuruh pulang semuanya. Sebuah mobil melayang dengan sendirinya tepat di depan mata para buruh yang bertugas untuk menggusur tempat ini. Melihat itu semua tentu saja mereka sangat ketakutan sekali. Tampak benda-benda itu melayang membentuk barikade untuk melindungi kawasan ini. Pria inilah yang melakukannya dengan menggunakan kekuatan super yang baru saja ia dapatkan. Pria ini bertekad melindungi tempat tinggal anaknya dari gusuran perusahaan serakah yang ingin menghancurkan tempat mereka. Para buruh yang melihat mobil dan benda-benda melayang tadi pun langsung menangis dan mengundurkan diri dari pekerjaan mereka. Barikade pelindung kawasan ini pun sudah berdiri kokoh sehingga akan menyulitkan para preman dan buruh tadi untuk menyerang tempat ini lagi. Tapi masalah baru muncul. Pihak penggusur memfitnah pria ini menggunakan kekuatan militer dari negara lain untuk merusak keamanan negara. Mereka memanfaatkan video keributan pada part sebelumnya. Dengan munculnya berita itu, pria super ini pun harus ditangkap oleh polisi. Demi keamanan anak dan kawasan mereka, pria ini pasrah saja menyerahkan dirinya kepada polisi. Pria ini tampak hanya terdiam di dalam penjara ini.
Tapi ternyata tak lama setelah ia ditangkap, pasukan polisi bersenjata lengkap datang ke kawasan tempat tinggal anaknya. Tampak juga para polisi membawa ekskavator di sana. Para warga berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka dengan melempari molotov. Mereka berusaha menghentikan polisi yang menerobos masuk ke dalam sini. Tapi tentu saja pihak kepolisian tidak tinggal diam. Ekskavator langsung mereka arahkan untuk menghancurkan barikade. Hana bersama warga lainnya pun berusaha lari dari sana, tapi tampak Hana sangat kesakitan sekali. Dan ia pun ingin menolong salah satu paman yang kakinya sedang tersangkut di tumpukan besi. Tampak pasukan kepolisian ini sudah semakin memaksa masuk ke dalam. Berhasilkah Hana mempertahankan tempat tinggal mereka dari gusuran perusahaan serakah yang kini sudah bekerja sama dengan polisi? Pria dalam penjara ini mengamuk setelah mendengar kabar kalau tempat tinggal anaknya sedang diserang oleh polisi dan akan dihancurkan. Tuan Jimin pun langsung keluar dari kantor polisi itu dan mengejar pemimpin perusahaan yang akan menghancurkan rumah anaknya. Tak banyak berkata-kata, pria ini langsung menghancurkan mobil wanita itu. Beginilah kondisi kawasan tempat tinggal anaknya. Mereka semua sedang berusaha menghindari serangan dari pihak kepolisian yang sudah memihak kepada perusahaan penggusur. Bahkan pemimpin polisi ini tak berkutik saat diperintah oleh perwakilan dari penggusur. Terjadi bentrokan yang cukup mengerikan antara polisi dan korban penggusuran. Tampak anak pria super tadi sangat bersemangat melindungi dan mengarahkan warga lainnya agar tidak tertangkap oleh polisi. Para warga ini berusaha naik ke atap gedung agar tidak terkena serangan dari polisi. Tapi sayang, orang paling belakang malah tertangkap oleh polisi dan malah didorong oleh polisi sampai pria tua ini hampir saja terjatuh dari atas sana. Sungguh mengerikan sekali jika polisi sudah bekerja sama untuk kelompok tertentu. Bahkan kini lebih banyak lagi pasukan yang dikerahkan untuk menangkap para warga yang kabur ke atas atap. Pria yang sudah tergantung-gantung ini juga malah disemprot air yang sangat deras oleh polisi. Pria super yang baru saja keluar dari penjara ini pun tampak sudah siap terbang menuju tempat penggusuran. Dengan kekuatan barunya, Tuan Jimin mencoba untuk terbang menuju ke sana. Namun tampak ia masih belum sempurna mengendalikan kekuatannya sampai ia sempat terjatuh di tengah jalan dan menimpa beberapa mobil yang sedang terparkir. Lihatlah saat pria ini berlari melewati kemacetan, semua mobil di sana terlempar karena kekuatannya. Bahkan pria ini bisa terbang layaknya Superman dengan kekuatan barunya. Ia sedang menuju tempat kerusuhan antara polisi dan warga ini. Bahkan tampak ada seorang pria yang sudah hampir terjatuh dari ketinggian karena ulah polisi di sini. Pria tua ini sudah tak tahan lagi dan akan memasrahkan dirinya. Namun untung saja pria super ini datang tepat waktu dan menyelamatkan temannya ini. Setelah menyelamatkan orang itu, Tuan Jimin mencari anaknya di tengah kerusuhan. Namun karena asap yang begitu tebal, ia malah menabrak kontainer dan tidak bisa mengendalikan dirinya sampai terlempar ke tengah kerumunan polisi yang berjaga. Tak berlama-lama, Jimin langsung menggunakan kekuatannya untuk melawan para polisi ini tanpa menyentuh mereka sama sekali. Tapi Jimin tampak kesulitan saat polisi ini menyemprotkan alat pemadam ke wajahnya. Walaupun Jimin sempat tersudut, namun itu bukan masalah bagi dirinya. Dengan mudah, Jimin bisa membuat para polisi ini terlempar. Sementara itu di sisi lain, anaknya bersama para warga lain sedang berusaha untuk menyelamatkan diri dari kejaran polisi. Mereka berusaha berpindah ke gedung sebelah, namun sayang anak Tuan Jimin malah tertangkap oleh polisi. Jimin pun sudah tak mau berlama-lama lagi. Namun saat ia akan menyerang, salah satu polisi ini malah memohon ampun. Dengan begitu Jimin pun tidak menyerang polisi tua itu dan langsung menuju ke tempat di mana para warga sedang diserang oleh kepolisian. Tampak saat Jimin baru saja tiba di sana, ia malah dikeroyok oleh polisi. Tapi tentu saja kekuatan Jimin sungguh luar biasa. Hanya dengan menggerakkan tangannya, Jimin bisa melempar semua polisi itu. Sementara itu anak Tuan Jimin masih dalam bahaya karena ia sedang tertangkap oleh polisi dan kontainer yang mengangkut mereka hampir saja terjatuh. Namun untung saja Hana masih bisa mempertahankan dirinya. Namun kini malah salah satu anggota polisi yang berada dalam bahaya. Betapa mulia hati anak Tuan Jimin ini. Ia malah berusaha menolong polisi yang sudah menyerangnya ini. Seorang pria dengan kekuatan super berusaha menarik kontainer yang hampir terjatuh. Tampak pria ini sudah berusaha keras mengeluarkan semua tenaganya agar kontainer itu tidak putus dan terjatuh. Tapi Tuan Jimin malah kehilangan keseimbangan sampai membuat kontainer itu berguncang dengan keras dan anaknya malah terjatuh dari atas sana. Tuan Jimin tentu saja tidak tinggal diam. Ia langsung loncat ke bawah dan menangkap anaknya yang terjatuh itu. Tuan Jimin tampak sangat terharu sekali melihat kondisi anaknya seperti ini. Ia pun langsung mengantar anaknya ke tempat aman bersama warga lainnya. Lalu ia berkata, "Tolong jaga anaknya." Tampak Tuan Jimin langsung terbang menuju kepulan asap tebal. Ternyata ia mengarah ke tengah pasukan polisi. Namun kali ini Tuan Jimin tidak melawan. Ia hanya sedikit
beraksi memukul perwakilan perusahaan yang ingin menggusur kawasan mereka. Lalu setelah itu Tuan Jimin menyerahkan dirinya ke polisi. Ia pun segera dibawa dan harus ditangkap karena sudah melakukan penyerangan kepada polisi. 4 tahun berlalu setelah ia ditangkap, akhirnya Tuan Jimin dibebaskan dari penjara. Tampak tidak ada sama sekali orang yang menjemputnya. Ia hanya berjalan kaki sendirian sampai ada sebuah mobil menghampirinya. Ternyata itu adalah pengacara yang selalu menolong anaknya. Tampak Tuan Jimin hanya terdiam saja dan ia diperlihatkan sesuatu. Ia bingung tempat apa yang ditunjukkan oleh pengacara ini. Ternyata itu adalah tempat tinggal anaknya yang sudah dihancurkan. Namun proyeknya malah mangkrak dikarenakan korupsi. Pengacara ini pun membawa Jimin ke tempat anaknya membangun bisnis baru, yaitu kedai ayam goreng. Tampak Hana sangat senang sekali menyambut kepulangan sang ayah. Hana pun langsung meminta sang ayah membantunya mengantarkan pesanan. Tampak Tuan Jimin menggunakan kekuatannya untuk mengantarkan minuman kepada pengunjung. Semua orang benar-benar terpukau dengan aksi Tuan Jimin. Kini hidup mereka sudah tenang tanpa ada rasa takut untuk digusur lagi.